Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun sudah menjadi orang tua, tidak akan lepas dengan yang namanya dosa. Sifat orang tua yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dilakukan dalam mendidik anak. Itu karena anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik agar menjadi manusia yang bertakwa. Allah menegaskan betapa pentingnya para orang tua mendidik anaknya dengan baik dalam surat Al-Anfal ayat 27-28 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Dan katakanlah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Itulah mengapa orang tua tidak boleh mendidik anak di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Namun ternyata setidaknya ada 7 dosa besar orang tua terhadap anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Kepada orang tua tidak dianjurkan memaki anak karena perilaku yang tidak disukai oleh si orang tua. Jika ada perilaku yang tidak disukai, hendaknya nasihatilah dengan lembut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangnya kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Melalui surat Ali Imran ayat 133-134, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, pilih kasih kepada anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak yang lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibat, hadis nomor 3055. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Jika orang tua sering membanding-bandingkan seorang anak, maka bisa menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain.
Misalnya jika si anak memiliki nilai lebih rendah dari teman kelasnya, orang tua biasanya membandingkan pencapaian orang lain dengan anaknya. Sebagai orang tua, sebaiknya selalu mendukung apa yang menjadi bakat si anak dan menguatkan hati si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Yang keempat, mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal penting yang perlu orang tua lakukan. Sebab dengan hal tersebut, si anak dapat lebih mengenal jati dirinya sendiri dan mendapatkan banyak pelajaran penting untuk dirinya. Akan tetapi tak jarang orang tua yang mengekang anaknya karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Untuk itu, hindari kekhawatiran yang berlebihan. Yang paling penting, keterbukaan antar anak tetap terjaga. Yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Orang umumnya mempercayai bahwa ucapan adalah doa. Sebagai orang tua, terkadang tidak sadar bahwa dirinya pernah melontarkan perkataan buruk kepada sang anak ketika sang anak tersebut berbuat kesalahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, berhati-hatilah dalam berucap kepada anak. Yang keenam, menelantarkan anak. Setiap orang tua wajib mengurus anaknya dengan baik, mulai dari memberikan tempat tinggal yang layak hingga mengajari sopan santun seperti yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kewajiban orang tua kepada anak yaitu memberi nama yang baik, tempat tinggal yang baik, dan mengajarinya sopan santun. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari 2 dalil di atas, bisa dipastikan bahwa orang tua diperintahkan untuk merawat anaknya dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang. Itu karena merawat anak dan membesarkan anak adalah kewajiban dari orang tua. Yang ketujuh, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika, atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lain yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Pada orang tua hendaknya menghindari semua itu, agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah. Itulah 7 dosa besar orang tua yang ternyata pantang dilakukan kepada anak. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu, agar keluarganya bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.